Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-muhtaramin, para alim ulama yang senantiasa kami taati fatwanya, kepada jamaah Masjid Al-Barokah serta kaum muslimin dan muslimat yang ada di Perumahan Wahyu Taman Sarirogo, serta para pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu dengan bulan yang dirindukan oleh kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, yakni bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, rangkaian ibadah kita selama di bulan suci Ramadan akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan berkah untuk kita semuanya. Yang kedua kalinya salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini tema yang kami angkat yaitu makna berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentunya kalau kita berangkat dari niat puasa, maka tidak sedikit orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin khadduhu min siyamihi ilal ju'i wal atas, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Maka dari itu mari kita bersama-sama untuk mengisi Ramadan ini, kita maknai puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan tentunya kita perlu mendapatkan pemahaman-pemahaman sehingga apa yang kita lakukan ini akan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna puasa di bulan Ramadan bukanlah sekedar menahan lapar dan haus, melainkan merupakan sebuah ibadah holistik untuk meningkatkan ketakwaan. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu, serta bagaimana kita bisa membentuk akhlak yang mulia. Apakah itu ibadah holistik? Tentunya ibadah holistik itu adalah sebuah ibadah yang merupakan suatu rangkaian, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka dari itu mari kita maknai puasa saat ini dan kedepannya
untuk bisa menjadikan lebih berharga dan amalan-amalan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta akan dilipat gandakannya. Adapun makna daripada puasa di bulan Ramadan, tentunya yang pertama, bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa, sadar akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu kita. Hawa nafsu di sini tentunya banyak hal yang bisa kita maknai. Di antaranya ada hawa nafsu makan. Ya, bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu makan ketika kita biasanya siang makan, kemudian kita harus tidak makan pada siang hari. Begitu juga mengendalikan diri dari hal-hal yang lain yang memang itu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu akan bisa melatih amarah kita, bisa menjaga lisan dan menjauhi perbuatan yang buruk dan tidak hanya fisik tetapi juga rohani kita. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang lain yang bisa kita maknai di bulan Ramadan ini, bagaimana kita bisa puasa dengan sebaik mungkin, bahwa puasa itu adalah sebagai sarana penyucian diri kita. Puasa yang dilakukan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana para sholihus sholeh, bahwa beliau berdoa ketika setelah berpuasa selama 6 bulan berharap bahwa puasanya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya 6 bulan berikutnya berharap mudah-mudahan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Para jamaah sekalian serta pemirsa dimanapun Anda berada, di antara makna puasa yang lain yaitu bagaimana kita bisa berempati sosial, menahan lapar, meningkatkan rasa peduli kepada orang yang kurang mampu atau kurang beruntung, bisa menumbuhkan rasa syukur kita dan kita bisa lebih dermawan, kita lebih memahami bagaimana merasakan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang tidak mampu, sehingga kita akan menjadi orang yang peduli, orang yang mengetahui serta memahami bagaimana susahnya orang yang kurang mampu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang disiplin dan bisa produktif. Puasa bisa melatih kita untuk disiplin waktu, kesabaran, serta mendorong produktivitas kita meski dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang lain, bahwa dengan puasa kita bisa menjadi perisai, bisa menjadi benteng keimanan kita untuk kita bisa menghindari dari hal-hal perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang bermakna, Ramadan yang benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang besar-besarnya. Kami akhiri kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.